Halo co-friend, sekarang kita akan mengerjakan soal mengenai sel elektrolisis. Dan pada soal kita diminta untuk menuliskan reaksi sel elektrolisis pada larutan KCl dengan elektrodanya Cu. Jadi ini ada kata-kata pentingnya yaitu larutan KCl dengan elektroda Cu. Oke, jadi untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus tahu dulu apa sih reaksi dari pelarutan KCl di dalam air. Jadi, ketika KCl dilarutkan dalam air, KCl akan terionisasi menghasilkan K+, dan Cl-. Dan dari sini kita bisa menentukan yang mana yang disebut dengan kation dan mana yang disebut dengan anion, di mana ion bermuatan positif disebut dengan kation dan ion bermuatan negatif disebut dengan anion. Nah, dari sini tuh kita bisa menentukan kira-kira mana sih reaksi yang akan mengalami oksidasi di antara dua ion ini, mana yang akan mengalami oksidasi dan mana yang akan mengalami reduksi. Untuk itu, pertama kita harus tahu frase ini dulu, yaitu anox karet. Artinya apa? Anox ini artinya anoda oksidasi. Dan kemudian kalau karet artinya katoda reduksi. Nah, maksudnya apa? Jadi pada elektroda anoda akan terjadi oksidasi dan pada elektroda katoda akan terjadi reduksi. Dan biasanya pada sel elektrolisis anoda bergantung pada anion dan reaksi pada katoda bergantung pada kation. Jadi dari sini sudah kelihatan polanya di mana biasanya kation akan menyebabkan reduksi pada sel elektrolisis dan anion akan menyebabkan oksidasi. Jadi dari sini kita pertama akan mulai menuliskan reaksi reduksi dan oksidasinya. Kita mulai dari reduksi terlebih dahulu. Di sini kita lihat bahwa sampelnya merupakan larutan, yaitu larutan KCl. Dan dari sini kita lihat bahwa dalam kation, KCl ini kationnya adalah K+, di mana K+ merupakan kation dari logam aktif atau golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Ketika kationnya merupakan logam dari golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang tereduksi bukanlah logamnya, melainkan yang tereduksi adalah air. Karena namanya larutan pasti ada komponen air kan, dan komponen air ini memiliki kecenderungan untuk lebih mudah tereduksi ketika pada sel elektrolisis, sehingga tentu saja akhirnya airlah yang akan tereduksi dalam reaksi 2H2O ditambah dengan 2 elektron akan menghasilkan H2 ditambah dengan 2 OH-. Dan bila kita punya sampel bukan berupa larutan KCl, melainkan berupa lelehan KCl, maka yang akan tereduksi adalah kationnya. Tapi karena di sini merupakan larutan yang ada air, makanya yang tereduksi adalah air. Selanjutnya adalah reaksi oksidasi. Untuk menentukan reaksi apa yang terjadi pada anoda atau reaksi oksidasinya, pertama kita lihat dulu elektroda yang digunakan. Di sini elektroda yang digunakan adalah Cu, berarti anodanya adalah Cu. Dan kalau anodanya Cu atau elektrodanya adalah Cu, maka yang teroksidasi adalah Cu. Mengapa? Karena Cu bukanlah elektroda inert. Elektroda inert adalah elektroda yang tidak bereaksi. Elektroda inert ini berupa PT, Au, dan karbon biasanya. Dan ini adalah elektroda inert. Dan Cu, karena bukan merupakan elektroda inert, akan teroksidasi pada persamaan Cu, menghasilkan Cu2+ ditambah dengan 2 elektron. Dan kalau misalnya memang elektrodanya bukan Cu, melainkan elektroda inert, maka yang akan teroksidasi adalah Cl- menjadi Cl2. Jadi, dari sini kita bisa mentotalkan reaksinya, di mana 2 elektron ini bisa saling menghilangkan. Kemudian, akhirnya kita totalkan reaksinya aja, jadi 2H2O ditambah dengan Cu menghasilkan H2 ditambah 2OH- ditambah dengan Cu2+. Jadi, ini adalah reaksi total dari sel elektrolisis larutan KCl pada elektroda Cu. Sampai jumpa di soal berikutnya.